Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad. Sobat Atmat Jaya Motor Lover. Wih. Yang sedang tidur terlalu miring bangun, wih. Pengengan gulumu kok. Oke. Saya mau mereview mobil. Ini hawane bagian energik. Sore ini tadi habis ya muter-muter perumahan sini. Mobil ini CR-V Gen 3 spesial. Jadi spesial, dia pakai telur, pakai tahu. Wow banget. All modifikasi, tapi nyaman untuk dipakai daily use. Niki angel ya konsepnya. Modifikasi, tidak begitu hedon, tapi berwibawa, stylish. Very simple dan tetap humble. This is CR-V Gen 3 by Atmat Jaya Motor. Murah, cakep, wow. Lihat modifikasi pertama, ban pelek tentu, karena ban pelek ini akan mendongkrak tampilan. Setelah kita pakai ban pelek 235 50 18, fittingnya ketemu, modelnya juga ketemu. Ini kayak Ferrari ini ban peleknya. Bannya pakai slick. Nah, juga bannya lumayan ini teman-teman. Bannya cari yang tetap enak, nyaman ya Potenza lah. Bridgestone, cuma ban ini paling mahal yang ada di pasaran sini selain Pirelli, mungkin Potenza dari Bridgestone. Rem karena kita standar, tidak mobilnya tidak over over horsepower, jadi tetap standar, cuma ya remnya biar manis dikasih cover Brembo aja supaya nggak norak dan tetap modis. All chrome dirubah menjadi black chrome, jadi chrome silver dirubah jadi black chrome. Nah, gini ya, dan ini painting ya, ini dari teman-teman dari grill, all ini menjadi black chrome. CR-V yang terbaru itu ada juga yang namanya CR-V Black Edition, itu yang paling mahal, yang baru itu hampir 700 juta kalau nggak salah yang baru. Tapi kalau teman-teman mau beli CR-V edisi black chrome di Atmat Jaya Gen 3, nggak usah mahal-mahal. Yang tahu tentang spek, yang tahu tentang kualitas saja ya, 112 juta, pajaknya hidup, udah 110 juta aja. Pajak hidup, platnya Surabaya, pajaknya 3 juta sekian. Oke ya, minusnya ada. Tapi dilihat dulu, nah ini secakap ini. Cat bagus, mulus, retract ini yang kanan sana yang nggak mau, kalau electric mirror sih masih mau. Lampu teman-teman bisa lihat, tak lihat no, sedikit tak sepilkan ya lampunya. Jadi ini kalau nyala semua termasuk fog lamp, fog lamp doang, all. Ini dim, ini dimmernya, ini nyala semua, dim. Oke. Lampu juga modifnya juga lumayan. Nanti tak lihatkan interior CR-V yang 2.4, ini 2.4 ya. CR-V 2.4 pasti otomatis, jangan tanya 2.4 itu manual ya. 2.4 otomatis dan kondisi interiornya ya nggak mengecewakan. Saya lihat CR-V kesana sampai sol sepatu ini habis, rata-rata joknya pada jelek. Mohon maaf, saya ditawari yang barang begituan terus tak reject.
Sini Mas kameramen, lihat sekarang interiornya. Nanti di sini kita buka bagasi sama engine ya. Kita lihat interior dulu. Mas kameramen enggak apa-apa, dari kanan enggak apa-apa. Dibuka dulu bagian tengah. Jok tengah disepil Mas kameramen. Blongo. Joknya blongo. Wow, joknya wow. Nah, ini bisa diginikan. Kayak Land Cruiser ya. Bisa begini, cuma ini enggak ada apa? Tempatnya apa? Nah, ini juga bisa diambil gininya doang. Nah, ini ada cup holder di sini. Mobil ini 5 seater ya. Jadi SUV itu yang real 5 seater. Bisa ditambah 7 seater bisa. Ada opsional untuk seaternya ada. Teman-teman bisa beli di online shop, itu banyak. Tapi jadinya ya kayak Xenia, belakangnya sempit. Kalau mau 7 seater real ya di sekelas Kijang. Teman-teman masuk sini. Ini dia penggerak depan, jadi tidak ada run channel di tengah. Ini glove boxnya atau apa ini kok glove box apa namanya ini? Konsol boxnya masih bagus, nggak berantakan. Dan ini joknya. Terus teman-teman saja jok sopir mas, jok sopir kita lihat, kita sepil, pasti cakep. 2.4. Nah, jok sopir mobil setua ini 2009. Cuma retak sedikit itu doang, yang lain masih sebagus ini. Ini joknya juga dia semi bucket, jadi kita duduk di sini tuh ngeplek gini. Kalau berat badan kita 100 kilo ke bawah, ngeplek lah. Saya ini juga 100 kilo ke bawah ya, plek ini dengan tinggi 170 plus masih sangat nyaman. Jadi teman-teman yang punya ukuran baju XL, XSL ataupun triple XL is no problem, duduk di sini sangat nyaman. Jadi untuk SUV di kelas 100 jutaan ya CR-V patut diperhitungkan. Tapi kalau jok ini jujur ya nyaman SLT31 kalau saya boleh curhat itu. Dashboard ya sama, naikkan enakan SLT31 sih saya kalau ngerasakan, tapi ini sudah jauh lebih dari cukup. Kalau sama Grand Vitara AC nak CR-V jauh. AC-nya juga sudah digital. Panel instrumen nanti tak jelaskan sambil kita test drive ya. Habis ini kita test drive. Saya habis lari-lari tadi, jogging. Pembukaan ini juga glove box-nya soft. Nah, ini buku manual masih ada, buku servis dan buku garansi perawatan masih ada. Dan ini real punyanya mobil ini, tidak beli di pasar loak, pasar bekas terus kemudian ditemplek nodik gini. Ini tip originalnya, buku yang dari Kenwood, tapi ya tip originalnya sudah nggak bisa dipakai, jadi ini terpaksa kita sudah pakai tip aftermarket yang seri sekarang, yang software sekarang ya. Oke, kita buka bagasi. Mobilnya secakep ini. Lihat belakang, ini juga sudah black chrome. Jadi teman-teman kalau mau, ini kita lihat knalpotnya garing pakai sering. Garing sering, tidak ada langes atau arang ya. Ya ini sarannya buka ini di sini protol kok ya. Di sini tuh adanya lubang untuk lampu plat nomor. Jadi bukanya di bawah sini. Nah, ini disenggol. Nah, buka. Oke. Wow. Kenapa saya bilang wow? Mejanya ada. Sangat langka, mejanya ada. Teman-teman lihat karpetnya bawah. Seger, bro. Karpet jok apa? Bagasi ini seger gini ya. Ini dibuka juga. Wow. Bahan serep full size, kondisi bagus, dan toolkitnya original dari Honda, kunci roda dan kawan-kawan original dari Honda. Artinya apa? Mobil ini tidak pernah dipakai usung-usung kulaan barang neng pasar, apa maneh kulaan barang neng toko bangunan. Karpetnya seapi ingin nih. Dan ini meja bagasi saya lihat
10 unit itu belum tentu 1 unit ada. Gitu ya. Jangan sampai ambil CR-V yang belakangnya sudah tabrak mobil. Ojo. Aku ngono kuwi ya ditawari arek-arek lebih murah 25 juta. Enggak masuk. Enggak masuk. Cari mobil yang bagus. Karena mobil yang bagus dipakai nyaman, hati gembira, rezeki datang, dijual lagi juga mudah, enggak dilecehkan orang. Dipakai dolan nyaman. Gitu ya. Beli mobil itu number one is alat transportasi. Nomor loro itu adalah ekspresi atau passion dari is yourself, dari diri kamu. Jadi nek wong kuwi mobilnya jerone acak-acakan kotor kabeh ya berarti wongku kemproh. Jorok di rumah mesti omah ya rusuh. Lihat rumahnya orang tuh bersih apa tidak tuh jangan dari terasnya, dari kamar mandinya. Gitu ya. Kamar mandi ini kuning kabeh ngetal nih berarti wongku terkemproh. Oke. Cagain di iki apa? Tes. Bisa lihat sininya. Wow. Flashnya mungkin bisa nyalakan Mas kameramen. Nah itu wow. Bawahnya ini kondisinya wow. Ini kabel tambahan untuk sistem lampu karena lampunya sudah up to date semua, tapi ini bagus, barangnya tidak jumpernya tidak ngawur ya gitu ya. Itu juga kita ngeceknya Rexter apa is oke. Mobil CR-V yang 2400 cc itu dia pakai Rexter, dia pakai pompa power steering. Kalau CR-V yang 2000 cc itu dia tidak pakai itu, dia pakai electric power steering. Understand ya? Berarti beda. Kemudian jadi dia masih konvensional, setirnya masih ada good feeling atau ngajak gelut. Kalau ada batu, ada jalan ada jalan, elevasi jalan, dia akan melawan. Jadi ada feeling steeringnya ada. Kalau electric power steering nggak ada feeling steeringnya. Dan biasanya sering merah-merah jedak. Nah, kalau dia pakai power steering begini, perbaikan mudah dan sangat simpel, masih produk lama. ABS tetap pakai. Oke ya, cakep. Modifnya simple but is humble. Ya. Jadi ora sing wow, knalpot juga halus, nggak suaranya nggak yang bor nggak gitu. Sekarang tak coba nyalakan. Tak coba nyalakan. Knalpotnya juga nggak ada suara yang aneh-aneh. Tetap knalpotnya standar, halus. Makanya tadi saya bilang mobilnya humble. Nah, ini kalau digas juga halus. Nah, ini sampai RPM 3000, 4000 ini, RPM 4000. Suara mesin halus, tidak terdengar suara metal duduk maupun metal jalan. Kalau di RPM tinggi dia bunyi krek gitu, itu metal duduk atau metal jalan. Penanganannya gimana? Harus overhaul engine, nurunkan askruk. Nah, kalau gas kecil gini bunyi tek, itu dia berarti ring sekere dan buringnya sudah oblak. Juga harus overhaul. Itu ya. Biayanya berapa Mas untuk mesin K24 kalau overhaul? Kurang lebih 15 jutaan. Bisa ke 20. Tergantung yang ngerjakan dan tergantung kerusakan. Jadi hati-hati teman-teman kalau beli mobil yang gitu. Kecuali kamu beli Land Cruiser yang diesel, itu yang mesin 1 VD, itu kalau digas pasti bunyi tek reguk, ini hilang. Kalau yang mesinnya HDT yang VX100 itu bunyi cik gitu. Itu sudah bawaan lahir. Nah, tuku CR-V ojo sing muni ngono. Yang halus mesinnya seperti ini. Sek gitu. Ini ya tips saja. Jadi teman-teman jangan terkecoh. Nah, saya digitukan orang tuh bolak-balik, tapi kan yo gini lah. Saya ini bocah arek bakulan mobil McLaren cilik-cilik niku sering adik-adikku niku lah nawarkan saya COD. Tak gas bunyi krek. Anu Mas, iku setelane apa nek arane timing bel kamprat anu iku ngomong mbek aku ngono iku lakere dinamo ampere. Saya sering digitukan orang.
AC rusak gitu digitukan orang, anu mas freone, ya saya sering. Jangankan kamu yang masih orang awam ya, sekelas saya ini masih orang datang ke tempat saya itu berani bilang ke saya begitu, itu berani. Itu anu mas, aku ya mengguyu. Lihat aku duduk arek wingi sore lah dolan mobil pak aku. Ya enggak apa-apa. Niatnya apik dia itu, orang jual mobil seperti itu. Niatnya kan oleh duit, karena lah sedang butuh-butuhnya. Loh, apakah Mas Yongki nggak butuh duit? Ya butuh, tapi orang unu carane harus elegan. Ayo sekarang kita coba test drive. Kita coba jalan. Ini P R. Loh nggak mau jalan. Dia handremnya ada di sini, jadi ditekan lagi. Nah, handremnya di sini. R. Oke. D. Ini nggak ada yang nyala semua, all normal. Nah, itu nyala, bahan bakarnya mau habis. Kilometer 198. Mobil KM 198 itu masih sebagus ini untuk CR-V. Apalagi yang KM di bawah ini. Tapi di pasaran mobil seperti rata-rata udah jelek. Rata-rata KM-nya untiran gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman kena promosi KM untiran. Kenapa kok banyak orang sekarang nguntir KM? Karena ya kebodohan customer sebetulnya. Customer itu selalu tanya KM dulu, bantahan, sering geger bantahan perkara KM. Mobil yang bagus-bagus seperti ini, kelas CR-V, X-Trail, Fortuner, dan di atasnya itu disamakan dengan cara melihat Brio, cara melihat ngapunten mobil-mobil sekelas itu. Ini tak tanyakan karena ini kaca filmnya agak gelap, ini baru jam 5:04. Saya sedang mari adus maripan. Jadi orang banyak lihat mobil karena KM itu karena banyaknya customer yang seperti itu. Jadi pedomannya di situ, dan juga banyak konten kreator yang nggak memberikan edukasi kepada teman-teman sahabat yang awam. Jadi gitu ya. Jadi beda kelas mobil. Nah, jadi ini mobil real KM 198 itu masih sebagus ini. Saya lihat di mana-mana itu KM-nya rata-rata malah 100.000, 90.000, 120.000. Mobilnya ya welek-welek wesan ya, karena banyak orang nguntir KM itu karena permintaan pasar. Kenapa? Akeh wong ora ngerti. Customernya banyak minta dibohongi. Orang customer ini kan saya juga sering sama orang itu tak kasih cerita jujur, itu malah cenderung suka tak apusi. Tak kasih cerita jujur, Pak ini begini, malah dia nggak jadi beli. Akhirnya beli di tempat teman saya yang barangnya jauh lebih jelek. Ya mohon maaf ya, banyak yang seperti itu. Mintanya customer itu dikasih tahu, istimewa Pak, istimewa no. Nah kalau saya kan dagang kan nggak seperti itu, saya nggak mau. Ini radius putar juga pendek. Jadi kalau masuk gang juga bisa. Mobil ini juga SUV, compact, nggak begitu panjang tapi tetap nyaman, tetap 4 meter lebih, sekitar 4,5, 4,6 SUV ini. Nah, Matic, kalau Matic malah murah. Saya pengalaman brodol CR-V K24, Maticnya ini masih konvensional. Itu saya pernah overhaul 2 kali ya saya. Accord CM5 Batman sama ini kan Maticnya sama. Itu saya habis ya sekitar 9 juta saya pernah overhaul. Artinya ya nggak mahal. Mobil posisi brodol itu saya beli. Mobilnya bagus, saya pernah beli. Memang sengaja saya cari yang ya kebetulan mobilnya tak lihat bagus. Maticnya ambrol di bengkel di Sidoarjo kalau nggak salah, ditawari bengkel tuh 18 juta perbaikan. Saya bawa towing ke Malang, saya perbaiki sendiri nggak habis 10. Ternyata spare-partnya murah dan kampasnya ada bijian kalau Honda itu. Nah jadi untuk teman-teman yang punya Matic brodol nggak usah takut, nggak usah apa, nggak banyak. Kalau memang betul-betul mentok minta tolong saya, insya Allah tetap saya bantu. Nah, overall yang lain is oke. Mobil ini kaki-kakinya nyaris nggak ada bunyi. Ya minusnya ada mungkin retract spion tadi satu, yang lain bisa teman-teman simpulkan sendiri. Saya kira kalau cuma uang 110 juta nggak menyepelekan uang segitu, tapi kalau teman-teman punya budget segitu, beli mobil ini sangat apa ya, aku nggak ngejok barangku enggak, tapi kamu kalau bandingkan dengan barang yang lain, kompetitornya mobil-mobil yang lain ya worth it lah. Ini Honda prestisius,
image-nya dapet, prestisnya dapet, nyamannya dapet, dan number one orang beli mobil itu safety. Jadi mobil ini safety, punya safety, dan Honda CR-V berani uji laka di Euro NCAP. Nah, kalau saya beli mobil itu, keluarga saya tak sarankan itu, cari mobil itu yang safety. Soalnya apa? Yo, naudzubillah min dzalik. Kecelakaan itu nggak ada tanggal, nggak ada jam, dan itu harus kita perhitungkan dalam berkendara karena safety, dan harus safety. Nah, kalau saya review kadang nggak bawa sabuk di dalam perumahan, ya paling aku nengok perumahan ini paling banter nabrak ya pot bunga dan tidak apa-apa. Tapi kalau di jalan raya high speed tol harus safety is number one. Dipakai masuk gang seperti ini. Rumah saya di sini teman-teman, anak-anak saya tinggal di sini dan sederhana ya, nah, seperti ini loh. Ini is okay. Kemudian nah, ini musola, ini rumah saya di sebelah situ, dekat dari rumah, jadi tinggal di sini tinggal adzan maghrib terus ke situ. Nah, wah, ini Land Cruiser saya VX 200. Wah, tak taruh situ. Mobilnya wow, ini lampunya terang banget, teman-teman mungkin bisa lihat keluar. Mas kameraman, kita keluar bisa kita lihat lampunya. Ini sudah suasana terang, apa suasana agak gelap ini, lampunya terang banget. Saya kira gitu ya. Ini sudah nyaris jam 5.20. Saya tak mandi. Mari nengok selesai. Gitu, yang minat hubungi WWA di bawah. Mohon maaf apabila saya ada banyak salah kata. Love you. Yang belum subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.